أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya hingga akhir hayat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Jadi alangkah baiknya jikalau kita lebih memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir ini. Ceramah yang saya sampaikan malam hari ini berjudul Ridho Orang Tua di Bulan Ramadan. Banyak orang yang berkata kunci kesuksesan adalah bekerja keras untuk mencapai tujuan serta mengimbangi dengan doa. Perkataan ini tidak salah. Namun hal tersebut belum bisa dikatakan cukup. Kenapa? Jika kesuksesan yang kita inginkan adalah sukses dunia dan akhirat serta hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada hal lain yang tidak boleh untuk dilupakan. Apa itu, teman-teman? Jawabannya adalah keridhaan orang tua. Satu di antaranya tentu keridhaan dari ibu kita semua. Karena itu, kultum singkat kita malam hari ini berjudul Ridha Orang Tua. Sungguh percuma jika usaha kita maksimal, doa kita optimal, tetapi ibu yang melahirkan kita justru tak meridai urusan yang sedang kita usahakan. Kalaupun kita mencapainya, hal itu bisa jadi tak memberikan keberkahan. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abdullah bin Umar, ia berkata, ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang mengandung perintah Allah Subhanahu wa taala mengenai hal tersebut. Bahkan penegasan untuk taat hanya kepadanya kerap dikaitkan dengan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Sebagai contoh, surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablugana indakal kibara ahudama au kilahuma fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan malas. Janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bila seorang durhaka kepada orang tua, maka tunggulah datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hal tersebut, patutnya kita untuk senantiasa memastikan bahwa setiap apa yang ingin kita usahakan dalam hidup agar senantiasa mendapatkan ridho mereka, terutama ibu kita. Sebisa mungkin bahkan kita mengupayakan agar mereka turut mendoakan kesuksesan atas apa yang kita harapkan. Ingatlah
bahwa satu di antara doa yang mustajab adalah doa dari kedua orang tua untuk anak-anaknya. Pastikan bahwa kita mendapatkan doa tersebut sehingga setiap urusan kita dimudahkan dan diberkahinya. Semoga kultum singkat yang dapat saya sampaikan ini dapat memberikan kebaikan untuk teman-teman dan adik-adik yang ada di sini. Semua kesalahan pasti dari saya dan kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri kultum singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana waktu terus berjalan, matahari dan bulan mengantarkan kita di akhir bulan Ramadan ini, serta diiringi dengan perkembangan zaman yang semakin besar. Gedung-gedung semakin bertingkat, alat transportasi semakin padat, serta sampai dengan akhlak remaja dan anak-anak berbau maksiat. Setiap kemajuan tidak membawa hal yang negatif, namun akan menghasilkan hal-hal yang positif. Untuk mengatasi hal-hal ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ahmad. Saya pengurus OSIS MPK TSN 1 Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum yang bertema Malam Kemuliaan atau yang dikenal dengan Malam Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan atau bulan suci ini merupakan bulan paling istimewa bagi umat Islam karena diwajibkannya bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena di bulan Ramadan ini pahala amal ibadah yang kita jalankan akan diperlipat gandakan jika kita mengerjakannya. Malam kemuliaan dikenal dengan malam Lailatul Qadar, yang dimana dalam satu malam yang penuh dengan kemuliaan, keagungan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai dengan terbit fajar. Dan ditambah adanya malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang dimana dalam satu malam yang penuh kemuliaan, keagungan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena malam itu merupakan permulaan diturunkannya Al-Quran. Dan malam Lailatul Qadar terdapat pada malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah SAW sedang beriktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, dan beliau bersabda,
Al-tamisu lailatul qadri fi witri asyr, yang artinya carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam ganjil, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, malam Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin. Dan keesokan harinya cahaya matahari melemah kemerah-merahan. Dan ada pula doa malam Lailatul Qadar, yaitu Rasulullah SAW berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innaka afuwun afwa fa'fu anna, yang artinya, ya Allah, Engkau yang maha memberikan maaf dan Engkau yang maha menghapuskan maaf, maka dari itu hapuskanlah dosa-dosaku. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah kunjung singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عسري يسرا ربنا أعلى